Saya pernah di Bandung itu baca kitab Tafsirul Bayan. Di dalam Tafsirul Bayan ini kan penulisan Suratul Mukminin. Itu ada juga Pak yang merosting. Itu salah loh. Ustaz Uban ini kok bacanya surat Al-Mukminin loh. Yang betul itu surat Al-Mukminun kata dia. Orang itu kalau mengerti ilmu nahwu shorof, kenapa saya baca Suratul Mukminin? Suratul Mukminin ini dalam kaidah nahwunya adalah mudhof mudhof ilaih. Suratul mudhof Al-Mukminin mudhofun ilaih. Sementara idhofat itu secara ilmu nahwu ini jarang yang mereka hanya bisa menyalahkan tapi gak ngerti konsekuensi ilmu nahwu shorofnya. Idhofat itu adalah nisbatun taqidiyatun baina syai'aini taqtadi injiraran sanihima. Ketika ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu, maka yang keduanya wajib dibaca jer. Sementara Al-Mukminun ketika jer ditandai dengan ya, Suratul Mukminin bacanya, itu saja masih disalahkan. Karena gak ngerti, kecuali kalau gak menggunakan kalimat mudhof, suratun dibuang baru Al-Mukminun bacanya. Itu aja mereka menyalahkan. Nah, saya pikir ini yang belajar nahwu shorof itu siapa begitu kan? Ya gak usah aneh gitu. Jangankan pangkatan saya, kiai-kiai kita yang sudah hebat aja masih disebut contoh Kiai Imad dan sudah lain sebagainya. Itu bukan ahli kitab, gak pandai nahwu shorof. Begitu Pak. Ustaz Ubat, mereka menyalahkan itu karena terbiasa pegang tafsir atau terjemah yang dikeluarkan oleh Departemen RI. Nah, yang ingin saya tegaskan tadi yang komentar, jangan takut. Artinya justru mereka itu yang mengatakan kemudian bahwa narasi Syiakul Kalam yang kita sampaikan salah fatal, menurut mereka itu pengkanteran dari mereka untuk membela sebagai muhibbin, tapi nggak akan kami hiraukan. Tapi di situ artinya bisa membuktikan berarti para santri yang ada di Nusantara hebat-hebat. Karena nggak ada dari kalangan mereka dari Ba'alawi berani mengkoreksi secara kaidah nahwu shorof. Contoh debat yang di Banten yang berani mengkoreksi secara fasoha itu ada Buya Qurtubi, orang kita. Walaupun pada akhirnya Buya Qurtubi juga salah dalam bacanya. Karena ilmu nahwu shorof begitu. Jadi gak usah khawatir tadi siapa yang intinya memberikan saran untuk lebih hati-hati. Kita membaca ini sesuai dengan Syiakul Kalam, sesuai dengan redaksi. Kalau toh mereka itu menganggap itu salah berarti ya karena ada pembelaan, itu saja sudah. Kalau saya sampai kapanpun kalau baca kitab, karena sudah dididik sama Abah Gufran seperti ini baca kitabnya. Andai kata baca kitab begini, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Artinya kita tidak yakin nih dengan narasi ini. Jangan takut. Urusan masalah fasohah, nahwu shorof dan lain sebagainya di pesan itu diajarkan. Ketika Anda mengatakan ini bacanya begini, silahkan, tapi punya kaidah apa tidak? Dalam ilmu shorof itu ada takriri, begitu. Ada ukuran sesuai dengan kaidah Syiakul Kalam. Jadi jangan khawatir, gitu ya. Untuk muhibbin dan untuk para pemirsa juga jangan terlalu hiraukan, karena kalau mereka itu mencarinya adalah titik kelemahan. Apapun yang disampaikan, walaupun itu benar, tetap disalahkan. Gitu, karena nggak ada bahan. Harusnya ilmiah itu dilawan dengan ilmiah, harusnya begitu. Itu kalau gentle orang yang berilmu. Begitu, ya jelas itu. Ya itu contoh yang sederhana kan saya pernah di Bandung mengatakan ayhadza kitab tafsir ruhil bayan. Kemudian Suratul Mukminin saya baca begitu Pak. Itu aja ada yang mereaction. Nah ini Ustaz ini bacanya salah katanya. Padahal surat Al-Mukminun gak ada surat Al-Mukminin itu. Kan goblok. Saya baca Suratul Mukminin ini sesuai kaidah nahwu karena ada lafaz suratunnya. Suratul sebagai mudhof, Al-Mukminin mudhofun ilaih. Gitu kan, majrurun bil ya. Gitu kan, dijaga dengan iya karena jama' mudzakkar salim. Kecuali suratunya dibuang baru Al-Mukminun. Itulah. Dan ini saya kira mungkin banyak yang memang tidak mendalami hal itu. Ya saya wajar juga, biarin. Jadi gak usah heran. Kalau saya tetap baca kitab, saya lantangkan. Ngapain takut untuk menyampaikan kebenaran? Begitu. Silahkan mau direaksi seperti apa aja. Tapi sampai dini hari saya lihat yang mereaksi itu belum ada yang membantah secara ilmiah. Ya cuma wah ini mah Ustaz comberan paling begitu. Ini mah cupu, apalagi terus apa lagi lah. Bacanya salah semua dari berbagai sisi, gitu aja. Ustaz Ubat, ketika cara membaca Ustaz Ubat itu dibantah yang salah lah atau apa, itu ada yang baca kitab dari kiri ke kanan kok mereka nggak berani mendawir ya? Wah itu mungkin ini kemana ini? Itu kalau dari kiri dari kanan bukan salah lagi itu Pak Yoga. Ya bener-bener ini
apa ya, kalau dalam bahasa pesantrennya ini suul adab ini. Kitab kok dibaca dari kiri ke kanan. Bukan seperti tadi, kalau tadi masih masuk akal Ustaz Ubat. Enggak ada surat Al-Mu'minin, yang ada surat Al-Mu'minun. Pakai referensi yaitu Al-Qur'an terjemah yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia. Tapi kalau baca kitab dari kiri ke kanan, ini referensinya siapa? Saya nggak tahu sampai hari ini Ustaz. Barangkali ada. Ya gitu ya. Jadi untuk para pemimpin jangan khawatir kita yang di sini itu di roasting oleh mereka, kemudian Abuya di roasting, Pak Mujib juga, gak usah khawatir. Oh, yang merosting itu masih orang Indonesia. Makanya kita nggak tanggapi. Karena tujuan kita bukan mereka, kita ini mengkanter. Ketika ada dawai-dawai doktrin dari Pak Alawi yang salah, kita salahkan, kita luruskan, gak usah dihiraukan. Karena belum tentu mereka itu berani menyampaikan baca kitab secara lantang di media loh. Media ini loh universal, dunia. Santai aja. Nih, saya akan membantah salah satu dawir doktrin dari Habib juga. Ini nanti saya referensikan dengan kitab. Lebih kencang lagi saya bacanya nanti. Pahami baik-baik. Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para habaib ini saudara. Untung kita ada habaib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para habaib membawa keamanan ada kepada seluruh penduduk alam semesta. Sehingga Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, seorang wali min auliyaillah di kota Surabaya, kutub, presidennya kutub, rajanya kutub di zaman beliau. Anda tahu, beliau kalau diundang sama orang, Habib saya pengen undang acara di kampung saya. Oh gitu ya. Nah, ini dawir juga, ini doktrin. Perlu kita bantah. Dia menyampaikan begini. Adanya para habaib di Indonesia, di dunia, ini bentuk di mana Allah memberikan keamanan. Artinya keamanannya alam semesta ini diamanahkan kepada Habib. Itu kan? Satu itu. Dan ini dibuktikan oleh salah satu Habib yang rajanya wali kutub yang ada di Surabaya. Percaya nggak? Prank mereka itu menggunakan wali kutub begitu. Nih, andai kata Habib ini menyampaikan kalau zuriyah Rasul atau ahlul bait yang suci, beliau adalah pemberi keamanan di muka bumi, betul. Saya tidak akan menyalahkan. Tapi kalau mengatakan bahwa habaib yang ada di Indonesia, di dunia ini menjadi pelantara Allah memberikan keamanan, salah fatal. Saya bantah. Sejak kapan istilah Habib di Indonesia di abad 19? Sholawatnya mereka baca kok. Ahlul baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri. Ahlul baitnya Rasul di situ at-tuhur. Ahlul baitil Mustafa tuhur. Ingat at-tuhur. Keluarga Nabi, ahlul bait Nabi yang terpilih dan yang suci. Loh, itu aja ada kalimat penguat. Yang suci di dalam kaidah nahwunya ini ada idofa. Yang menjadi keamanan muka bumi ini adalah zuriyah Rasul yang suci, ahlul bait Nabi yang terpilih yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merasa dirinya paling suci bisa jadi sehingga mengatakan bahwa keamanan Allah ini telah dilimpahkan kepada para habaib. Maka kita harus bersyukur di Indonesia banyak para habaib. Mana tsunami tetap terjadi, demo-demo di mana-mana tetap terjadi, justru yang mempelopori demo dari para habaib. Apakah itu bentuk keamanan di muka bumi? Kan begitu. Ini salah nalar. Kalau ahlul baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri, betul. Kita orang NU. Kita bermadhab Syafi'i. Karena itu dinarasikan dalam hadis Nabi. Ahlul bait Nabi yang suci, yang terpilih, itulah hum amanul ardi, sebagai pemberi keamanan di muka bumi. Betul, bukan Habib. Kalau seperti itu penyampaiannya, berarti ini memang grand design. Mereka mengambil istilah habaib yang langsung diistimbatkan dengan zuriyah Nabi. Walaupun sampai dini hari masih menjadi problem, karena kita nggak tahu. Jangan begitu menyampaikan ke umat. Sampaikan sesuai dengan narasi hadis. Sampaikan dengan sesuai makalah ulama. Wahai hadirin, begini sampai dikelajari nih. Yang menjadi keamanan muka bumi ini adalah zuriyah Rasul, ahlul bait yang suci, yang terpilih oleh Allah. Itu baru betul. Bukan dengan teriak habaib yang memberi keamanan, wasilah pelantara keamanan dari Allah. Itu salah total. Coba siapa yang mau membela, mau membenarkan kalimat itu? Kan begitu. Ustaz,
mereka ketika Ustadz itu ngegas, sebenarnya otaknya itu sudah voltasenya menjelang konslet. Yang diinginkan oleh para muhibbin ini itu golongannya cerita-cerita yang khurafat seperti yang ditokohkan oleh mereka. Kalian tahu enggak, pada perang 10 November itu ada pasukan yang pakai baju putih, kuda putih yang ikut berperang. Sampai hari ini di narasi itu nggak pernah ada sejarah yang ikut perang 10 November kuda putih dengan pasukan putih-putih yang katanya dari Klaten. Ini adalah para aulia yang sudah meninggal ikut berjuang 10 November. Nah, cerita khurafat yang kayak gini yang mereka suka, Ustaz. Dan kita nggak ada urusan ya ketika mereka mengatakan kita adalah pembenci Habib ataupun dan lain sebagainya. Yang jelas kita ini ingin meluruskan dari doktrin-doktrin narasi yang mereka sampaikan kepada umat yang sudah ratusan tahun. Bukti nyata, kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya, walaupun zuriyah Rasul sekalipun yang betul-betul zuriyah Rasul, ingat, nasab ini tidak bisa menjadi sandaran engkau selamat atau tidaknya di akhirat. Ini kan seakan-akan yang paling suci ini adalah habaib. Kemudian Allah memberikan amanah untuk menjadi amannya muka bumi ini adalah habaib. Ini narasi yang salah. Ingat, sekalipun itu betul adalah zuriyah Rasul, gak bisa menyelamatkan nasab itu. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Kalau menggunakan kalimat surat dengan bahasa Arab, suratul Mu'minin. Nih, tajasin lagi. Ini mudah-mudah ilaih. Kalau suratnya dibuang, Al-Mu'minun. Menggunakan lafaz surat, suratul Mu'minin. Idofah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Nanti kita buka syarahnya. Biar mereka enggak dawir-dawir, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Yang artinya ketika di hari kiamat ditiupkan trompetnya malaikat Israfil yang kedua kalinya, ketika dibangkitkan kembali, fala ansaba bainahum yauma idzin, maka pada hari itu tidak ada urusan nasab itu, ya, wala yatasaalun, dan tidak saling bertanya kamu nasabnya siapa, kamu nasabnya Nabi apa bukan. Yauma idzin, ini kasih tahu, yauma idzin ini tanwinnya tanwin iwad. Mau pakai ilmu nahu, yauma idzin tanwin iwad, nah, enggak usah. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang amal perbuatannya ketika di dunia ini berbobot, maka faulaika humul muflihun. Maka mereka tergolong orang-orang yang beruntung, sekalipun bukan Habib, sekalipun bukan zuriyah Rasul. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sebaliknya, barang siapa ketika di muka bumi ini amal perbuatannya bobrok, ringan, tidak berbobot, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka dia telah menjadi orang yang rugi dengan sebab dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun, dan dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya walaupun Habib. Artinya ukurannya adalah berbuat takwa atau tidak, sudah. Jangan ada dawir yang semuanya dinisbatkan kepada zuriyah Rasul. Dalam sarahnya kita buka, ya, yang dimaksud wala yatasaalun bagaimana ketika di hari kiamat nanti dibangkitkan kembali, tidak ada yang menanyakan urusan nasab itu. Aila yas'alu ba'duhum ba'dan, satu sama lainnya enggak saling bertanya. Seumpamanya fala yaqulu lahu man anta min ay qabilatin wa nasabin anta wa nahu zalika. Contoh begitu, andai kata saya dibangkitkan dalam kubur, ini ada Habib Ilyas bin Yahya, saya orang biasa begitu bangkit. Sampean dari kabilah mana? Nasabnya nyambung kepada Nabi apa tidak? Boro-boro, gak berlaku urusan nasab itu kalau sudah di hari akhir. Wa min ay qabilatin wa nasabin, kamu dari kelompok mana? Kan begitu, gak ada urusan di akhirat. Wa nasabin, gak ada urusan. Listighali kulli minhum bi nafsihi li shiddatil haul wa la yata'arafuna wa la yatasaaluna. Karena kondisi ketika dibangkitkan, boro-boro ingat masalah urusan nasab. Nanti yang bertanggung jawab penuh itu amal perbuatan kita. Makanya gak usahlah dawir-dawir. Ada dawir kayak kemarin, Habib yang narkoba, Habib yang maksiat lebih mulia daripada kiai. Aduh, ini mah tetap yang dipertanyakan oleh Allah, bagaimana ketakwaan amal perbuatanmu ketika di dunia. Bahkan kama
annahu idza 'azama al-amru fid dunya lam yata'arrafil walidu liwaladihi. Bahkan saking apa pakai wo itu apa ya? Dahsyatnya ketika dibangkitkan itu benar-benar kenal sama yang lain, sama anak sendiri aja orang tua tidak bisa kenal. Kan begitu. Dijelaskan di sini lam yata'arrafil walidu. Nanti dibaca, oh itu kan fi'il mudhari kemasukan lam, harusnya bacanya lam yata'arraf. Oh, ketika diusulkan di kalimat itu dibaca kasroh. Nah, lagi ini. Dan mereka baru-baru ngerti ilmu nahu itu Pak dari lam yata'arrafil walidu liwaladi. Gak kenal. Coba saya pengen tahu. Siapapun itu mau dzurriyyah Rasul, maka betul wala taziru waziratun wizra ukhra. Urusan amal nanti di akhirat tanggung dewe-dewe. Jangan soal saya kan dzurriyyah Nabi, zatnya sampai kepada Rasulullah. Paling itu yang digunakan oleh mereka. Maka nggak masuk, salah total ketika mereka mengatakan bahwa Allah menitipkan keamanan di muka bumi ini melalui para habaib di Indonesia atau di dunia. Salah total, batil itu. Ini bahaya, karena kalau sampai ke umat, apalagi umatnya ini tidak mengerti agama yang polos, percaya saja. Kalau sudah percaya, ta'aluk nanti. Dia ta'aluk kepada habaib tersebut. Maka jangan salah, kalau pribumi itu masih diinjak-injak oleh mereka. Ada juga yang komentar, para habaib itu gak minta dihormati, tapi umat sendiri yang menghormati. Bohong. Kalau memang gak minta dihormati, kenapa ada dawir-dawir seperti itu? Banyak kita nih video-videonya. Bahkan ada habib ngomong, kalau ke saya jangan manggil Pak, panggil Sayyid, panggil Maulana, panggil Imam. Karena aneh mulia daripada ente. Tapi sorry, karena saya bukan aneh dan ente. Saya adalah aing dan sia. Masya Allah, Masya Allah. Wes, jangan khawatir. Semakin orang itu istilahnya mengkanter membela, tetap kita bongkar dawir dari mereka. Banyak sudah kita kantongi. Dawir-dawir mereka yang mendoktrin umat, yang perlu diluruskan. Perlu kita luruskan. Ingat-ingat. Ahlul baitil mustafa tuhuri. Ahlul baitil mustafa tuhuri. Hum amanul ardi fattakiri. Jadi yang menjadi keamanan muka bumi ini adalah ahlul bait yang suci. Andai kata habaib ini memang nyambung nasabnya kepada Rasulullah, tapi hanya pegawaiannya itu mabuk, narkoba, maksiat, tidak masuk menjadi hum amanul ardi fattakiri. Catat. Sepak oleh kanjeng Nabi, ditempelin oleh kanjeng Nabi. Mari kata kanjeng Nabi, ya oh boy kiko, gowo-gowo jenengku kata Nabi. Gak izin tah, gak bahaya tah. Begitu, ini kita lawan. Karena mereka ini mendoktrinnya seperti itu. Coba kalau disampaikan oleh Habib tersebut, yang menjadi keamanan di muka bumi adalah ahlul bait dzurriyyah Nabi yang suci, itu betul. Ini kan enggak, mereka mencondongkan, memunculkan ke publik bahwa habaib klan mereka dari Ba'alawi yang menjadi keamanan di bumi. Nah ini istighfar ini harusnya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.